Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan salah satu kelompok dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan B yang akan memaparkan materi mengenai transformasi perawatan medis ke kesehatan. Sebelum berlanjut lebih detail menjelaskan mengenai isi dari materi yang akan kami paparkan, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota pertama yaitu atas nama Nur Ismi Sandi, saya sendiri selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Anggota kedua yaitu Inaya Arsita Putri selaku pemateri kedua. Anggota ketiga yaitu Selmatia Salsabila Fisri selaku pemateri ketiga. Anggota keempat yaitu Doveni Angelita selaku pemateri keempat. Anggota kelima yaitu Nur Rahmasari selaku pemateri kelima. Dan anggota keenam yaitu Almi Fadilah selaku pemateri keenam pula. Pada materi transformasi perawatan medis ke kesehatan membahas dua topik utama. Topik pertama yaitu hubungan antara jumlah perawatan kesehatan yang digunakan dan perubahan yang dihasilkan dalam kesehatan. Topik kedua yaitu dapat mengeksplorasi prediktabilitas hasil dalam proses ini, yang artinya ketidakpastian yang terkait dengan produksi kesehatan. Poin 3.1, produktivitas perawatan medis, yang dimana terdiri menjadi 5 bagian. Pertama, produktivitas marginal dan rata-rata. Produktivitas input bervariasi dengan jumlah total input yang digunakan. Ketika ini terjadi, produk marginal dari lebih banyak pekerja adalah negatif, yang berarti produk total akan turun seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja. Bagian kedua yaitu perubahan produktivitas pada margin yang luas. Sama seperti produktivitas pekerja, itu dapat bervariasi dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Produktivitas sumber daya perawatan kesehatan juga dapat bervariasi dengan jumlah total yang digunakan. Ketiga yaitu perubahan produktivitas pada margin intensif. Cara lain untuk meningkatkan penggunaan sumber daya perawatan medis adalah margin intensif. Dalam hal ini, populasi yang diperlakukan tetap konstan dan tingkat penggunaan tes atau prosedur atau intensitas penggunaan itu bervariasi. Keempat, bukti produktivitas agregat perawatan medis. Penggunaan perawatan kesehatan yang cerdas hampir pasti akan menghasilkan tingkat layanan kesehatan di mana produk marginal menurun, yang artinya bukannya meningkat atau pada tingkat produktivitas marginal setinggi mungkin. Yang kelima, perbandingan data agregat. Salah satu jenis bukti membandingkan status kesehatan berbagai negara dan penggunaan sumber daya perawatan medis. Studi-studi ini tentu bergantung pada ukuran paling sederhana dari hasil kesehatan. Biasanya harapan hidup, angka kematian, atau mungkin angka kematian spesifik usia. Studi data agregat tentang hubungan antara kematian dan perawatan kesehatan baik multinegara atau di dalam negara, selalu menunjukkan bahwa 4 hal bergerak secara paralel: pendapatan per kapita, pendidikan per kapita, penggunaan perawatan medis, dan hasil kesehatan yang baik. Keempatnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Berikutnya, gambar 3.1, elastisitas kesehatan sehubungan dengan pengeluaran medis berdasarkan usia. Grafik ini bersumber dari data Hall dan Jones tahun 2007, di mana pada grafik berikut ini itu menjelaskan bahwa setelah usia parubaya sekitar 50 tahun, elastisitas pengeluaran kesehatan menurun dengan mantap atau secara jelas seiring dengan bertambahnya usia. Usia tidak hanya mengurangi persediaan kesehatan kita, tetapi juga mempersulit perawatan medis untuk meningkatkan kesehatan, terutama setelah usia 80 tahun.
Selanjutnya, pada Dalam gambar literatur medis 3.2, ini, di mana A mereka biaya meningkatkan berkehidupan batas yang yang masuk dihemat selama akal interval menjadi 50 tahun, 100.000 dan B per tahun biaya per kehidupan. tahun hidup yang dihemat Tetapi kita pada dapat tahun melihat 2000. bahwa angka itu sebenarnya masih Pada terlalu literatur rendah medis ini, untuk semua mereka kecuali menetapkan kelompok batas usia di masuk mana akal perawatan menjadi medis paling efisien dalam 100.000 US menyelamatkan dollar nyawa per tahun dan kehidupan. menghasilkan Tapi, tahun hidup. jika kita lihat Sebuah analisis bahwa angka baru-baru itu ini masih terlalu menggunakan dua rendah untuk pendekatan semua terpisah kecuali kelompok untuk usia di mana menentukan batas perawatan medis yang alternatif paling untuk biaya efisien wajar per dalam tahun menyelamatkan kehidupan nyawa dan menghasilkan dengan tahun hidup. perkiraan kasus dasar antara 183.000 US dollar dan 264.000 US dollar per tahun yang hidup hemat. Perkiraan sesuai dengan kesediaan yang diamati untuk membayar di data Hall and Jones untuk orang dewasa muda sekitar 190.000 US dollar per tahun hidup disimpan, dan orang yang di atas 80 tahun setinggi 474.000 US dollar per tahun yang hidup hemat. Selanjutnya, data percobaan terkendali acak, di mana pada studi ini yang dimulai pada awal 1970-an yang dilakukan oleh R&D Corporation dengan dua tujuan utama, yaitu mempelajari hubungan antara asuransi dan penggunaan perawatan kesehatan, dan kedua, efek yang dihasilkannya. Pada hasil dari studi ini, kelompok dengan asuransi pertanggungan penuh digunakan perawatan kesehatan yang jauh lebih baik, banyak daripada pendaftar yang memiliki asuransi yang membutuhkan beberapa pembayaran bersama. Selanjutnya, data percobaan terkendali acak. Pada bagian ini menjelaskan sebuah studi yang dimulai pada awal 1970-an yang dilakukan oleh R&D Corporation dengan dua tujuan utama, yaitu yang pertama mempelajari hubungan antara asuransi dan penggunaan perawatan kesehatan, dan yang kedua efek yang dihasilkan. Nah, dari hasil studi ini, kelompok dengan asuransi pertanggungan penuh digunakan perawatan kesehatan yang jauh lebih baik banyak daripada pendaftar yang memiliki asuransi yang membutuhkan beberapa pembayaran bersama. Jadi, meskipun penelitian ini tidak secara eksperimental memvariasikan jumlah perawatan kesehatan diterima oleh pendaftar, itu secara eksperimental memvariasikan harga perawatan medis. Resultannya, pilihan oleh individu menciptakan perbedaan dalam penggunaan medis yang diamati, dan itu pada gilirannya menciptakan kesempatan untuk mempelajari efek dari pengeluaran kesehatan tambahan itu tersebut pada kesehatan mereka. Selanjutnya, bukti produktivitas perlakuan spesifik. Sejumlah besar penelitian yang dilakukan oleh dokter dan profesional kesehatan lainnya menunjukkan bahwa berbagai intervensi khusus memberikan manfaat kesehatan yang penting. Jenis terkuat dari penelitian ini adalah uji coba terkontrol secara acak atau lebih umum, di mana terdapat RCT yang ada pada tabel 3.1. Dari studi ini memberikan bukti bahwa apakah intervensi benar-benar meningkatkan hasil kesehatan pasien dan pada biaya tambahan. Beberapa dari studi ini juga memberikan wawasan tentang konsekuensi dari memperpanjang perawatan pada margin intensif atau ekstensif. Nah, pada tabel 3.1 menunjukkan rasio efektivitas biaya tambahan untuk serangkaian intervensi. Dalam setiap studi yang ditunjukkan, RCT yang kuat mendukung perkiraan manfaat kesehatan tambahan, dan dalam semua kasus, studi memungkinkan perbandingan di seluruh populasi target yang berbeda atau tingkat penggunaan intervensi. Rasio SE/CE yang lebih tinggi untuk intervensi tertentu menandakan bahwa produktivitas marginal yang lebih rendah karena biaya perawatan tetap sama atau serupa dalam semua kasus yang ditampilkan di sini, tidak peduli apa populasi yang dirawat. Berikut tabel titik 1 yang telah dibahas sebelumnya. Materi selanjutnya adalah Evidence on Productivity of Specific Treatment atau bukti produktivitas perlakuan spesifik. Sejumlah besar penelitian yang dilakukan oleh dokter dan profesional kesehatan lainnya menunjukkan bahwa berbagai intervensi khusus memberikan manfaat kesehatan yang penting. Penelitian tersebut membuktikan bahwa intervensi tertentu itu memperbaiki tingkat kesehatan pasien pada tingkat biaya tertentu.
Hasil itulah yang memberikan mereka petunjuk tentang konsekuensi selanjutnya dengan memperluas extending perlakuan pada level intensif atau ekstensif. Jenis terkuat dari penelitian adalah uji randomized control trial atau RCT. Studi ini memberikan bukti penting apakah intervensi benar-benar meningkatkan hasil kesehatan pasien. Studi ini tergambar pada tabel 3.1 yang menampilkan rasio efektivitas biaya tambahan untuk serangkaian intervensi. Lebih lanjut tentang randomized control trial, kata kunci dari RCT ini adalah uji coba acak secara terkontrol. Mekanismenya adalah pasien harus setuju untuk mendaftar sebagai eksperimen tanpa mengetahui apakah mereka diberikan pengobatan baru yang disebut trial atau T, atau pengobatan yang biasa dilakukan untuk mengobati penyakit tersebut yang disebut kontrol atau C. Baik pasien maupun dokter tidak mengetahui apakah pasien menerima T atau C, yang dikenal sebagai studi buta ganda. RCT merupakan uji coba acak murni, yang berarti ia bukan membuktikan bahwa obat atau prosedur tersebut bekerja. Hasil uji RCT tidak akan pernah bisa membuktikan apapun dalam perkiraan statistik. Artinya, jika ada pemilihan 70% dari T versus 50% dari C, 7 dari 10 pasien sembuh itu murni karena kebetulan. More finally grind outcome measures. Sebagian besar pekerjaan yang baru saja dijelaskan melihat harapan hidup sebagai hasil, yang berarti bahwa intervensi medis yang meningkatkan kualitas hidup tetapi tidak memperpanjang harapan hidup. Sistem perawatan kesehatan Kanada menggunakan banyak perawatan secara ekstensif, namun mengabaikan potensi peningkatan kesehatan yang penting dari intervensi. Jika hanya mengukur tingkat kematian sebagai outcome dari kesehatan, maka hanya akan melewatkan keuntungan penting dari status kesehatan. Selanjutnya adalah quality of life adjustment atau penyesuaian kualitas hidup. Banyak hasil yang dinilai dalam literatur ekonomi medis, terutama yang melihat data berbasis populasi, bergantung pada tingkat kematian atau mortalitas, atau data harapan hidup yang berhubungan erat sebagai ukuran hasil kesehatan. Untuk mengatasi ketidaklengkapan harapan hidup sebagai satu-satunya ukuran hasil kesehatan, dua pendekatan telah digunakan secara luas untuk mendapatkan gambaran medis yang lebih halus. Salah satu pendekatannya menggunakan rasio spesifik antara biaya tambahan atau efektivitas tambahan yang disebut ICER dan tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas atau kali. Masalah yang perlu mendapat perhatian karena mempengaruhi nilai kali adalah haruskah seseorang menggunakan biaya perawatan kesehatan masa depan yang sama sekali tidak berhubungan selama bertahun-tahun dari kehidupan yang diperpanjang oleh intervensi medis? Model pendekatan Garber dan Phelps tahun 1997 mengatakan tidak, dan karenanya seseorang tidak boleh memasukkan masa depan yang tidak terkait biaya perawatan kesehatan saat menghitung ICER. Perkenalkan, nama saya Dovina Angelita dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ukuran alternatif tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan atau DALYS dibuat di Universitas Harvard dan telah secara resmi diadopsi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan Bank Dunia sebagai ukuran resmi hasil kesehatan. DALYS menggunakan pendekatan yang berbeda dari QALYS dalam 4 hal penting. Yang pertama, DALYS dimulai dengan rentang hidup tertinggi yang dapat dicapai. Umumnya diambil sekarang dari harapan hidup wanita Jepang, populasi umum yang paling lama hidup saat ini, yaitu sekitar 86,8 tahun, dan kemudian dikurangi kerugian dari kematian dan kecacatan. Dengan demikian, DALYS adalah buruk yang harus diminimalkan. Berikutnya adalah tahun-tahun yang hilang karena kecacatan atau YLD. Produk dari tahun-tahun hidup dengan kecacatan atau L dan berat cacat atau DW yang berakhir serupa dengan faktor penyesuaian KALY. Tabel 3.2 menunjukkan beberapa contoh dari katalog DWS, di mana nilai 0 berarti tidak ada kerugian dan nilai 1 berarti setara dengan 1 tahun penuh nyawa yang hilang. Ingatlah bahwa DW ini hanya berlaku selama periode di mana orang tersebut berpengaruh. Perbedaan yang ketiga adalah
bahwa bobot DALY ini ditentukan oleh panel ahli, tidak diperoleh dari populasi pasien. Dan yang keempat, dan mungkin yang paling kontroversial, DALYS memberikan bobot yang berbeda pada hasil tergantung pada usia orang tersebut. Menurut formula yang dikembangkan oleh Murray dan Lopez, yang dirancang untuk mencerminkan produktivitas tempat kerja. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Gambar 3.3 menunjukkan profil pembobotan usia yang khas seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Orang-orang di puncak produktivitas menerima bobot sekitar 1,5, sedangkan anak-anak dan orang di atas 80 menerima bobot di bawah 0,5. Beberapa praktisi metodologi DALY lebih suka menggunakan bobot usia yang seragam. Selain perbedaan metodologi ini, QALYS berbeda dari DALYS dalam hal penting untuk studi ekonomi kesehatan. Ukuran QALY dapat diturunkan langsung dari kerangka memaksimalkan utilitas umum untuk pemikiran ekonomi. Sedangkan DALYS tidak memiliki asal-usul seperti itu. Meskipun demikian, baik WHO maupun Bank Dunia menggunakan DALYS untuk mengevaluasi intervensi peningkatan kesehatan, seperti yang dilakukan beberapa negara di Eropa. Institut Nasional untuk Kesehatan Keunggulan Klinis atau NICE dari Layanan Kesehatan Nasional Inggris atau BNHS menggunakan ukuran QALY dan ICERS untuk menginformasikan duksi tentang layanan perawatan medis apa yang akan cukup oleh BNHS. 3.2. Kebingungan tentang fungsi produksi dilema kebijakan. Dokter tampaknya tidak setuju tentang cara yang benar untuk menggunakan perawatan medis. Berdasarkan serangkaian penelitian yang menunjukkan pola penggunaan yang berbeda dari berbagai perawatan medis. Dengan kata lain, profesi medis di negara ini tampaknya memiliki perbedaan pendapat internal yang kuat tentang produktivitas marginal dari berbagai prosedur medis. Sebagian besar ketidaksepakatan tampaknya berpusat pada margin ekstensif yang sesuai, yaitu berapa banyak orang yang harus menerima berbagai perawatan, mengingat mereka memasuki sistem perawatan kesehatan dengan serangkaian masalah dan kondisi medis yang serupa. Variasi praktik medis dengan margin yang luas. Studi tentang variasi praktik medis hampir secara universal berfokus pada tingkat di mana populasi standar telah menerima intervensi medis tertentu. Hampir secara universal, penelitian telah menggunakan tarif masuk rumah sakit untuk berbagai prosedur sebagai dasar analisis, sehingga penelitian harus menentukan beberapa wilayah geografis, dan kemudian mengukur tarif di mana prosedur tertentu telah digunakan untuk populasi tersebut. Sebagian besar studi ini setidaknya mengontrol komposisi usia dan jenis kelamin dari populasi. Studi biasanya melaporkan hasil dalam koefisien variasi atau COV dalam tingkat penggunaan di seluruh wilayah geografis. Kotak 3.2 menjelaskan mengenai dasar statistik dari pengukuran COV. COV sendiri merupakan ukuran yang digunakan karena secara otomatis menskalakan setiap prosedur medis dengan cara yang sama. Dengan demikian, COV rendah atau tinggi memiliki arti yang sama, terlepas dari aktivitas medis mana yang ditimbangkan dan dari negara mana data tersebut berasal. Dalam istilah yang paling sederhana, COV yang rendah mengisyaratkan persetujuan medis yang kuat tentang cara menggunakan prosedur medis tertentu. COV besar menyiratkan ketidaksepakatan yang cukup besar. Prosedur di mana COVS besar berulang kali muncul menyiratkan bahwa profesi medis menawarkan saran yang sangat berbeda pada pasiennya tentang kapan dan seberapa sering menggunakan prosedur tersebut. Dalam bahasa ekonomi, COVS besar dalam tingkat rawat inap menyiratkan kebingungan medis yang substansial dan atau ketidaksepakatan tentang produktivitas marginal dari berbagai jenis perawatan medis tertentu. Karena studi ini melihat pada tingkat di mana prosedur digunakan dalam populasi serupa, ketidaksepakatan umumnya harus muncul pada margin yang luas, atau berapa banyak orang yang harus menerima prosedur tersebut. Ada beberapa studi yang menghasilkan gambaran yang sangat seragam tentang variasi praktik medis. Prosedur dengan variasi
yang relatif besar di satu wilayah atau negara, kemungkinan akan memiliki variasi yang relatif besar di wilayah lain. Variasi absolut akan berbeda dari studi ke studi karena berbagai alasan. Tetapi pola variasi relatif menunjukkan stabilitas yang cukup besar. Tabel 3.3 menunjukkan COV aktual untuk berbagai prosedur bedah, baik yang dilaporkan atau yang dihitung dari data dalam 9 studi variasi praktik medis yang berbeda. Di antara prosedur-prosedur yang dipelajari secara umum ini, ketidaksepakatan terbesar hampir seragam, terjadi untuk pengangkatan tonsil dan adenoid, dan pengangkatan wasir. Kesepakatan terbesar secara umum terjadi untuk perbaikan hernia dan kandung empedu dan pengangkatan usus buntu. Variasi dalam wilayah dalam tarif pembedahan tidak selalu sesuai dengan kesepakatan lintas negara tentang tarif tepat untuk prosedur ini. Misalnya, meskipun setiap wilayah yang diteliti memiliki COV yang relatif kecil untuk perbaikan hernia, tingkat keseluruhan per 100.000 orang sangat berbeda di seluruh penelitian. Prosedur khusus yang diidentifikasi dalam tabel 3.3 belum tentu prosedur dengan koefisien of variation besar. Sebaliknya, mereka adalah yang paling sering dilaporkan dalam penelitian. Koefisien of variation yang lebih besar telah muncul dalam beberapa penelitian untuk beberapa prosedur. Misalnya, pada pasien Medicare, menemukan variasi yang tinggi dalam prosedur seperti injeksi wasir, rekonstruksi pinggul, pengangkatan lesi kulit, penggantian lutut total, dan lain sebagainya. Dalam studi rawat inap di negeri bagian New York, koefisien of variation terbesar untuk rawat inap terjadi untuk ekstraksi gigi di dalam rumah sakit dan persalinan. Beberapa penelitian juga menyediakan koefisien of variation untuk prosedur non-bedah. Data ini menunjukkan bahwa ketidakpastian tentang rawat inap setidaknya sama besarnya dengan operasi. Penelitian menemukan variasi yang sangat besar, koefisien of variation lebih besar dari 0,4 di area seperti infeksi saluran kemih, nyeri dada, bronkitis, infeksi telinga tengah, dan infeksi saluran pernafasan atas. Dalam studi riwayat inap pasien Medicare, menemukan koefisien of variation sedang hingga besar untuk sejumlah kondisi non-bedah, termasuk aktivitas diagnostik seperti biopsi kulit dan angiografi koroner. Di New York, variasi besar muncul untuk sejumlah besar rawat inap pediatrik, bahkan setelah mengendalikan campuran usia populasi, termasuk pneumonia, infeksi telinga tengah, dan lain sebagainya. Variasi besar juga terjadi pada rawat inap dewasa dalam kategori seperti geger otak dan penyakit paru obstruktif kronik dan penyakit serupa. Penerimaan rumah sakit jiwa juga cukup bervariasi, termasuk depresi, reaksi penyelesaian akut, dan psikosis. Medical School melaporkan perbandingan penggunaan berbagai prosedur medis di dua kota Amerika Serikat, Boston dan New Haven. Di keduanya, sebagian besar rawat inap terjadi di rumah sakit yang berafiliasi dengan sekolah kedokteran. Salah satu fitur penting dari penelitian ini menunjukkan variasi substansial dalam pola praktik bahkan di dalam bagian komunitas medis yang harus diberi informasi terbaik tentang kemajuan berbagai intervensi medis. Kota-kota tersebut cukup mirip dalam hal profil usia, tingkat dan distribusi pendapatan, dan proporsi orang yang bukan kulit putih. Berbeda dengan New Haven, Boston memiliki 55% lebih banyak tempat tidur rumah sakit per kapita, dan setiap tempat tidur rumah sakit memiliki 22% lebih banyak karyawan rumah sakit yang dibayar rata-rata 5% lebih banyak. Rata-rata warga di wilayah Boston menghabiskan 87% lebih banyak untuk perawatan rumah sakit daripada di New Haven. Pola penggunaan perawatan medis yang disesuaikan dengan usia oleh warga wilayah Boston secara seragam lebih tinggi daripada di New Haven, dengan sebagian besar variasi terjadi pada kasus operasi kecil dan diagnosis medis di mana variasi dalam penerimaan harga tinggi di seluruh negeri. Perbedaan kecil ada untuk operasi besar dan penerimaan medis variasi rendah baik dalam tarif masuk dan lama tinggal. Weinberg telah mendokumentasikan variasi yang sama besar dalam tingkat penerimaan untuk berbagai prosedur bedah
di 16 rumah sakit universitas besar dan rumah sakit komunitas besar di seluruh negeri. Di pusat-pusat medis dengan pengetahuan medis yang dianggap terbesar di setiap bagian dari kesehatan. Variasi dalam tarif masuk berhubungan erat dengan yang ditemukan di pengaturan lain. Bahkan elit kedokteran secara sistematis tidak setuju tentang penggunaan yang tepat dari banyak prosedur. Perkenalkan, nama saya Fadila. Di sini saya akan membahas tentang bagian 3.3 variasi spesifik dokter atau gaya praktis medis. Informasi tentang kesepakatan medis atau bervariasi mengandalkan data yang membandingkan penggunaan intervensi medis di berbagai wilayah seperti rawat inap, tingkat operasi satu persatu. Sehingga pengumpulan pasien yang cukup untuk andalan statistik, seseorang menggabungkan berdasarkan wilayah geografis dan berdasarkan usia dan jenis kelamin, sehingga digunakan metode epidemiologi yang disebut standarisasi tidak langsung yang menghitung tingkat pengobatan regional seolah-olah wilayah tersebut memiliki kompensasi usia dan jenis kelamin yang sama. Rencana Blue Choice yang berupa pendekatan penelitian menganalisis penggunaan perawatan medis, yang mana pendekatan ini dikatakan baik karena jika dilihat dari hal biasa, pasien tidak bisa mendapatkan perawatan apapun kecuali diizinkan pada pas dokter primer mereka, seperti pas obat-obatan, rawat inap, dan yang paling penting adalah rujukan ke dokter spesialis. Gambar 3.4 menunjukkan histogram yang menggambarkan frekuensi gaya dokter secara sederhana, seperti jika menunjukkan angka minus 0,1 berarti bahwa pasien dokter rata-rata memiliki 10% lebih sedikit perawatan medis, sedangkan 0,2 sama halnya bahwa pasien menghabiskan biaya 20% lebih tinggi dari rata-rata. Sedangkan dilihat pada tabel 3.5 menunjukkan pengeluaran medis rata-rata untuk pasien dalam rencana tahun tersebut, susun berdasarkan biaya relatif dari perawatan dokter primer. Sedangkan gambar 3.5 menunjukkan hasil penulis yang memberikan informasi lebih lanjut tentang tingkat perbedaan antara gaya praktik dokter dalam masyarakat. Walaupun dalam kasus ini komunitas adalah seluruh negara bagian dan bukan wilayah metropolitan seperti dalam pekerjaan yang dibahas itu New York dan seluruh wilayah. Menunjukkan juga perbedaan yang luas di kedua wilayah dalam perilaku dokter di Oregon dan di Florida, yang mana di Florida jangkauannya bahkan lebih luas daripada yang ditemukan di Oregon. Yang 3.4 perbedaan margin ekstensif dan intensif. Menurut Blundell, Roger, Laroque, yaitu membagi tingkat keseluruhan aktivitas kerja menjadi jumlah individu dalam pekerjaan disediakan oleh mereka, sehingga pada tingkat agregat yang pertama biasanya diukur dalam jumlah rata-rata kerja dalam skala besar disebut peningkatan margin yang luas atau ekstensif, sedangkan jika menggunakan sumber daya yang digunakan secara lebih intensif disebut margin yang ekstensif. Dalam interpretasi margin ekstensif dapat dianggap sebagai misalnya jumlah jam kerja, sedangkan margin intensif dapat diinterpretasi merujuk pada tingkat upaya yang dilakukan. Ya, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya, gambar 3.4 menunjukkan histogram yang menggambarkan frekuensi gaya dokter secara sederhana, yang mana menunjukkan frekuensi dokter dengan gaya praktik yang menggunakan perawatan medis. Misalnya, jika 0 dalam analisis ini berarti bahwa gaya dokter hanya ada pengeluaran rata-rata, berada pada pengeluaran rata-rata. Skor minus 0,1 berarti bahwa pasien dokter memiliki 10% lebih sedikit perawatan medis yang digunakan untuk mereka daripada rata-rata keseluruhan. Sedangkan skor 0,2 berarti pasien tersebut menghabiskan biaya 20% lebih tinggi dari rata-rata, sehingga menunjukkan adanya keberagaman gaya dalam komunitas medis tunggal. Selanjutnya ada tabel 3.5 yang mana menunjukkan pengeluaran medis rata-rata untuk pasien dalam rencana yang disusun berdasarkan biaya relatif dari dokter primer. Sebab penelitian serupa berfokus pada pasien Medicare yang dirawat di rumah sakit menunjukkan keragaman yang sama dalam gaya dokter di dalam wilayah dan perbedaan yang kuat dalam gaya rata-rata di seluruh wilayah, sehingga menyoroti pentingnya kode variasi tingkat dokter dalam satu wilayah dan perbedaan lintas wilayah.
Gambar 3.5 menunjukkan hasil penulis yang memberikan informasi lebih lanjut tentang tingkat perbedaan antara gaya praktik dokter dalam masyarakat, walaupun dalam kasus ini komunitas, bukan suatu wilayah metropolitan seperti dalam pekerjaan dibahas sebelumnya dari Rochester, New York, dan seluruh wilayah. Data itu menunjukkan perbedaan luas di kedua wilayah dalam perilaku dokter di Oregon, dan di Florida, yang mana di Florida jangkauannya lebih luas daripada yang ditemukan di Oregon, yang menemukan pola perilaku yang sama di seluruh dan di dalam negara bagian ketika membandingkan dokter dari spesialis yang sama. Bagian selanjutnya itu 3.4 perbedaan margin ekstensif dan intensif apakah sama menurut Blundell, Rozier, Leroy, yaitu membagi tingkat keseluruhan aktivitas kerja menjadi jumlah individu dalam pekerjaan yang disediakan oleh mereka yang bekerja. Jika lebih banyak sumber daya digunakan akan sangat membantu untuk memahami apakah peningkatan ini karena lebih banyak sumber daya yang digunakan, yang mana jika lebih banyak sumber daya yang digunakan peningkatan disebut peningkatan margin yang luas, atau karena sumber daya yang digunakan lebih intensif atau sedikit dikatakan peningkatan margin yang intensif. Dalam interpretasi yang sedikit berbeda, margin ekstensif dapat dianggap sebagai misalnya jumlah jam kerja, sedangkan intensif dalam interpretasi ini merujuk pada tingkat upaya yang dilakukan. Itulah tadi pemaparan materi dari setiap anggota kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.